kecil komunis. With it, dab with it, hit the fucking stop with it. They need to you stop, then you hit the mouth bar with it. Lean with it, dab with it, hit the fucking stop with it. They need to you stop, then you hit Rico the Pilo mouth bar. Remix. Lean with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Baik. Sebelum memulai pelajaran kali ini, terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Bis, Siapa yang hari ini datang lebih awal? saya, Bu. Oh iya, Dio, silakan memimpin doa dengan lagu kayak kemarin ya. Iya. Kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Loh. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semuanya. Duduk yang rapi, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ada yang tahu tidak kenapa Ibu menunjuk Dio untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Belum tahu. Yang lain ada yang tahu? Oh iya, kenapa Ibu menunjuk Dio? Karena hari ini Dio datang lebih Awal. Nah, dengan begitu kita harus terbiasa datang tepat waktu agar hidup kita menjadi tertib dan teratur. Untuk pagi hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Nah, baik. Sebelum memulai pelajaran, kalian rapikan pakaian dan bangku kalian ya. Siap, Bu. Sudah? Sudah. Nah, baik. Hari ini ada yang tahu kita belajar tentang apa? Belum. Yang lain ada yang tahu? Oh ya, hari ini kita akan belajar tentang makhluk gaib selain malah Ikat. Ada yang tahu apa? Tidak. Oh, ya, jin dan Syaitan. Nah, sebelum kita ke pelajaran intinya, baik, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak. Yang lain? Oh iya, kamu. Baik, kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Belum tahu. Oh iya, kamu. Baik, Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Dengan begitu, dengan menyebut nama Asma Allah, kita bisa terus mengimani kepada Allah. Berkaitan dengan materi kali ini adalah jin dan setan. Agar kita terhindar dari jin dan setan, kita harus memperbanyak berdoa. Doa. Oke anak-anak, kita akan memasuki pada inti pelajarannya. Kalian buka buku tematik kalian, akidah akhlaknya ya, halaman pertama. Tolong kalian amati gambar yang ada pada buku kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian ceritakan gambar tersebut, ceritanya seperti apa. Baik, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Jeda. Sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah, Bu. Oh baik. Ada yang ingin menjawab? Saya. Oh ya. Coba ceritakan isi gambarnya. Ada anak yang sedang berjalan di hutan membawa Al-Quran dan di belakangnya ada sebuah roh jin yang berwarna hitam. Oh iya, yang lain ada yang ingin menanggapi? Oh iya, baik, terima kasih jawaban Dio tadi sudah benar ya. Ibu beri penjelasan sedikit. Di sini ada seorang anak kecil laki-laki yang sedang berjalan. Dan di belakangnya ini ada sesosok jin atau setan yang mengepul seperti asap ya. Di sini jin dan setannya mau menggoda si anak kecil ini. Nah, anak kecilnya ini mau pergi ke masjid membawa Al-Quran. Nah, jika
anak ini tergoda dengan jin, maka anak tersebut tidak jadi pergi ke masjid. Apabila dia tetap teguh pada pendiriannya, maka dia akan bergegas ke masjid untuk mengaji. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian semuanya. Baik, setelah kalian mengamati gambar ini, Ibu mau tanya, masih ingat materi tentang iman kepada malaikat Allah? Masih. Oh iya. Ibu tanya ya, malaikat Allah itu termasuk makhluk gaib atau bukan? Makhluk gaib. Oh iya benar. Kenapa kok termasuk makhluk gaib? Karena tidak bisa dilihat. Oh iya. Sama atau tidak seperti jin dan setan? Sama. Oh iya baik. Untuk itu kita akan pelajari materi ini, perbedaan jin dan setan. Baik, pendapat kalian semuanya sudah benar ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai makhluk gaib, jin dan setan. Ada yang tahu jin dan setan itu apa? Belum. Mulai. Oh iya, kamu benar. Jin dan setan adalah makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, didengar, dan dirasa oleh kita. Jadi kalau ada yang bisa melihat makhluk gaib ini, berarti diberikan kelebihan sama Allah. Nah, sebelum itu ada yang tahu tidak asal jin dan setan itu dari apa? Tahu. Apa? Dari api. Ya, baik, kita akan buka. Jawabannya benar atau tidak ya? Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat teman. Jin dan setan diciptakan Allah dari api. Nah, api ini adalah api yang menyala, namanya Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu adalah api yang menyala berwarna merah, kuning, dan biru. Al-Ma'arij ini bisa disebut sebagai nyalanya api atau lidahnya api. Jadi setan dan jin berasal dari api yang sangat panas sekali. Di sini ada yang masih bingung? Tidak. Ya baik. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan Allah menciptakan jin dan setan. Ada yang tahu jin diciptakan Allah untuk apa? Tidak. Ada yang tahu? Oh, kamu, iya benar. Kemudian kalau setan diciptakan Allah agar apa? Menggoda manusia. Oh iya benar. Kita buka ya. Nah, di sini jin diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, sedangkan setan diciptakan untuk menggoda manusia. Dari penjelasan ini, apakah jin bisa disebut sama dengan manusia? Tidak. Ada yang lain? Oh iya. Jadi jin dan setan itu sama-sama makan, minum, menikah, dan meneruskan keturunan. Kenapa? Di sini jin ada yang jin yang beriman dan jin yang kafir. Seperti manusia juga ada yang berperilaku baik dan ada yang berperilaku buruk. Terima kasih, kalian sudah cukup paham pada pagi hari ini. Jadi selanjutnya, agar kita menguatkan keimanan kita untuk mempercayai adanya makhluk gaib Allah, jin dan setan, kita baca bersama-sama ya. Aku tidak mau mengikuti jejak setan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak mau mengikuti jejak setan. Yang kedua, Aku tidak takut pada jin dan setan karena Allah selalu melindungi hambanya yang beriman dan bertakwa. Yes. Baik, kita harus mengimani bahwa makhluk gaib itu ada dan kita harus melakukan hal-hal yang baik. Nah, dalam penciptaannya sudah ada pada surat Az-Zariyat ayat 56. Ibu akan memberi contoh, nanti kalian mengikuti ya. Ya. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insana illa liya'budun. Coba diulangi. Oh iya, baik. Setelah kita membaca ayatnya, kita akan membaca artinya ya. Artinya, Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk mengabdi kepada Allah. Kita ulang sekali lagi ya, membaca suratnya beserta artinya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Baik, sudah bagus kalian. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu buat ya. Di situ sudah ada gambar yang harus kalian amati dan kalian ceritakan lagi dan soal-soal yang harus dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti yang lain bisa menceritakan isi dari gambar tersebut. Ini dibagi ya. Ya. Sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk soalnya tadi dikumpulkan dan untuk mengenali gambar beserta isinya kalian simpan di catatannya ya. Ya. Ada yang bisa mengemukakan pendapat tentang gambar ini? Tidak. Yang lain? Oh iya, benar. Di sini Ibu memberikan penjelasan lagi. Di sini ada orang yang sedang sholat. Nah, di sini ada jin dan setan yang sedang mengganggu orang yang sholat. Jika orang tersebut khusyuk dalam mengerjakan sholat, otomatis orang tersebut akan fokus ibadah kepada Allah dan tidak memikirkan hal duniawi. Jika orang ini tergoda dengan jin dan setan, maka orang ini sholatnya tidak khusyuk, memikirkan masalah beli makan atau beli mandi atau sebagainya. Jadi untuk itu kita harus menanamkan sikap yang selalu rajin dalam hal beribadah kepada Allah. Tentunya harus fokus dan tidak memikirkan hal duniawi. Di sini ada yang masih bingung. Saya. Oh iya, bingungnya tentang apa? Tentang penggodaan itu seperti apa caranya? Oh, kalau jin dan setan itu menggoda manusia itu lewat dibisikkan dan lewat hasutan. Secara otomatis kalau kita imannya kurang kuat, imannya kurang kokoh, dengan dibisikin, dihasutin setan, otomatis kita akan percaya. Baik, ada yang masih bingung lagi? Tidak. Oh iya, terima kasih. Baik, kalian sudah benar tadi. Ibu akan sedikit memberikan penjelasan tentang perbedaan jin dan setan. Sudah Ibu jelaskan bahwa jin itu diutus Allah, diciptakan Allah itu untuk beribadah kepada Allah sama seperti manusia. Kemudian kalau setan itu tujuannya itu menggoda kepada manusia. Sudah paham? Sudah. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan simulasi tentang permainan papan pintar menggunakan kartu. Nah, sini Ibu sudah memiliki kartu yang berwarna biru dan kartu yang berwarna pink. Di sini nanti kartu biru ini sebagai kartu inti atau kartu penjelas. Misalnya di sini Ibu memberikan contoh
setan. Nah, misalnya setan ini kata kuncinya di sini ada api, berarti setan berasal dari api dan seterusnya ya. Sudah mengerti? Sudah. Oke, anak-anak dibagi 5 sampai 6 kelompok ya. Sudah dibagi? Ya. Baik, kita akan membaca untuk dibagikan di tiap-tiap kelompok ya. Nanti kalian susun ke papan pintarnya yang sudah ibu sediakan. Ini dibagikan. Sudah mendapat kartunya masing-masing anak-anak? Sudah. Ya, sekarang ibu akan menginstruksikan kalian cepat bergegas untuk menyusun kartu yang berwarna biru. Ayo kita susun. Sudah? Sudah. Ya, setelah itu kalian susun warna pinknya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo bergerak. Sudah? Sudah. Ya, baik. Jika kalian sudah, nanti perwakilan kelompok yang sudah menyelesaikan lebih dahulu maju ya. Ya, kelompok 1 sudah. Sudah. Ya, tolong dibacakan hasilnya. Yang lain menyimak dan memperhatikan ya. Jin berasal dari api dan ditugaskan beribadah kepada Allah dan juga termasuk makhluk gaib. Bagaimana anak-anak, sudah betul kelompok 1? Ya, betul sekali, kita beri tepuk tangan. Di sini ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Tuh. Ini adalah papan pintar hasil karya kelompok 1. Di sini sudah disusun rapi. Jin berasal dari Api. jin ditugaskan Beribadah kepada Allah. jin termasuk Makhluk gaib. ya dan seterusnya. Sudah betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Tuh. Setelah kita bermain papan pintar menggunakan kartu, kalian mengerjakan buku paket akidah akhlaknya pada ayo berkreasi dan ayo bekerja ya. Iya. Ibu kasih waktu 10 menit nanti dikumpulkan. Tuh. Jadi anak-anak sudah selesai? Sudah. Ya, nanti dikumpulkan ya. Kali ini kita akan membahas hasil pembelajaran kali ini. Ada yang tahu tidak kita hari ini sudah dapat ilmu apa saja? Sudah. Apa? Ayo. Pengertian dari makhluk gaib, Ya, jin dan kemudian setan. apa lagi? Cara menghindari godaan jin dan setan. Terus apa lagi? Ya, apa lagi? Dalil dan beserta artinya. Oh iya, baik. Ibu akan sedikit memberikan ulasan tentang materi yang kita dapat pada hari ini. Kita mempelajari tentang makhluk gaib jin dan setan supaya kita meyakini dan mengimani. Nih. Kemudian kalian bisa menyebutkan contoh makhluk gaib itu apa selain malaikat. Kemudian kalian juga mengetahui makna dari pelajaran kali ini. Di sini ada yang masih bingung, Tidak. yang lain tidak ada. Tidak. Baik. Ibu rasa kali ini kalian sudah cukup jelas ya. Nah, di sini ibu sedikit memberikan penekanan bahwa kalian harus tetap selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya agar tidak tergoda oleh hasutan jin dan setan. Kita harus percaya bahwa di sekitar kita ada jin dan setan, tetapi kalian tidak perlu takut karena ada Allah yang selalu melindungi kita yang selalu beriman dan takwa. Baik, sudah jelas semuanya. Sudah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Untuk besok ada yang tahu kita masih belajar tentang apa? Tidak. Yang lain ada yang tahu? Iya, besok kita masih mempelajari tentang materi makhluk gaib jin dan setan. Tetapi besok kita akan belajar tentang perbedaan dan tugas-tugas jin dan setan. Jika tidak ada
pertanyaan lagi, Ibu akan mengakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Dio lagi ya. Sebelum kita berdoa, hari ini masih semangat kan? Masih. Ibu mau dengar tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. 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 Masih semangat? Masih. Alhamdulillah masih semangat ya untuk pagi hari ini. Ibu rasa cukup ya untuk hari ini. Silakan Ibu memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.